Orang paling bebas adalah orang yang harapannya paling besar. Di dasar batin kita semacam ada dorongan kekuatan untuk selalu optimis. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Jadi mencintai selalu mengandung keinginan, permohonan kepada sesama. Dalam cinta aku memohon kepada engkau dan engkau memohon kepada aku. Kalau cinta itu kan aku butuh kamu, kamu butuh aku. Jadi kita sama-sama membutuhkan apa? Membutuhkan kehadiran yang lain. Kehadiranku belum utuh sebagai manusia sebelum engkau hadir. Kalau dulu yang ingat waktu filsafat cintanya Plato bahkan menggambarkannya artifisial sekali. Menggambarkannya itu bahwa dulu jiwa manusia itu jadi satu terus dibelah jadi dua. Nah sekarang hidup di dunia sekarang ini nyari pasangan yang dulu kita dibelah itu. Yang laki-laki nyari perempuan itu nyari pasangan hidup itu sudah ditetapkan dulu zaman azali, terus kita dulu sudah gandeng tapi terus dipisah. Nah sekarang kita nyari gandengan lagi. Nah, itu Plato, bisa kembali ke filsafat cintanya Plato. Cuma kalau di Marcel penjelasannya lebih smooth bahwa enggak, kita itu memang butuh yang lain. Ada panggilan jiwa untuk mencintai yang lain. Yang lain juga ada panggilan jiwa untuk mencintai kita. Di situ nanti terjalin komunion, kehidupan bersama yang saling menguntungkan. Oke. Lawannya ego. Jadi hati-hati bagi yang sedang jatuh cinta, musuhmu adalah ego. Ego itu kamu tidak membuka diri tapi kamu menutup dirimu dari yang lain. Dalam kehidupan sehari-hari yang kita alami, saya baca ya, di rumah, di kantor, dalam kehidupan sosial, kita bisa cek kehadiran kita sudah efektif apa belum, sudah memanusiakan manusia atau belum. Dari mana ego kita masih kuat? Enggak? Kalau ego kita masih kuat, berarti masih ada jarak dengan yang lain. Kalau masih ada jarak, ya berarti levelnya belum level kehadiran, belum level cinta. Jadi untuk bisa ketemu komunion yang sejati, kita harus membuka diri seterbuka-bukanya, biar yang lain masuk, yang sana juga membuka dirinya. Tidak ada ego yang tersembunyi, tidak ada hasrat-hasrat tersembunyi, keinginan-keinginan tersembunyi. Baru dari situ terjadi komunion. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan, langsung ke sini. Cinta punya 4 karakter. Tadi kan berarti cinta itu puncaknya komunion tadi, syaratnya 4. Yang pertama disposability, yang kedua receptivity, yang ketiga engagement, yang keempat fidelity. Ini beda sama Erich Fromm dulu ya, sama-sama 4. Jadi untuk ngecek itu cinta beneran apa tidak, yang pertama adalah disposability, kerelaan, kesediaan untuk terbuka dan membiarkan orang lain masuk.
Kalau masih ada, kamu jangan ikut campur dalam kehidupanku loh ya. Kamu kan cuma pacar, ya berarti belum cinta. Kamu ndak usah terlalu masuk-masuk dalam hidupku. Urusanku, urusanku, urusanmu, urusanmu. Itu masih ego. Belum dispose, belum terbuka. Terus yang kedua, receptivity. Selain membuka diri lebar-lebar, juga menerima orang lain, ya silahkan. Kamu bukalah dirimu lebar-lebar, biar aku bisa masuk. Aku juga membuka dirimu lebar-lebar, biar kamu bisa masuk. Itu receptivity. Lawannya egoisme. Kalau egoisme masih kukuh dengan dirinya masing-masing. Udahlah, kamu jangan cerewet tentang urusanku. Urusi aja urusanmu. Urusan kita kan cuma malam minggu apel selesai kan gitu aja. Yang lain enggak. Berarti belum cinta. Kalau cinta harus ada receptivity. Ada penerimaan. Dan yang ketiga, engagement. Engagement itu keterlibatan. Kalau dalam Erich Fromm dulu mungkin kepedulian. Kepedulian itu, ya aku terbuka, ya aku menerima dirimu apa adanya. Tapi kadang-kadang kamu melenceng deh. Tak ingetin, jangan melenceng. Hidup itu yang baik-baik saja. Nah, ini berarti kita terlibat, tidak cuek. Dengan yang kita cintai. Kita peduli, itu engagement. Dan yang keempat, fidelity. Fidelity itu setia. Ya, ini di antara nyawa teorinya Marcel itu fidelity, kesetiaan. Setia itu bukan berarti pokoknya aku tidak akan ke lain hati sampai kapanpun. Ya, antara lain itu. Tapi tidak semata-mata itu. Setia itu yang terutama adalah siap untuk menanggung segala efek, resiko, dampak, perjalanan yang harus dilalui, susah, senang, sedihnya ditanggung bareng-bareng. Itu fidelity. Ndak kalau seneng-seneng tok. Mau sama pasangannya, tapi juga dalam situasi apapun. Itu namanya setia. Jadi tidak semata-mata setia itu, pokoknya aku ndak akan ke lain hati, ndak. Mendekatnya kalau pas seneng-seneng, ndak begitu. Anytime, kapanpun, dalam situasi apapun setia. Tetap terlibat, tetap terbuka, dan tetap menerima. Jadi 1, 2, 3 itu dalam situasi apapun dijalankan. Kalau 4 karakter ini hidup, itulah cinta. Kalau 4 karakter ini belum hidup atau tidak hidup, bisa dipertanyakan lagi itu benar-benar cinta apa pencitraan. Ben ketok nek duwe pacar misalnya. Apa sekedar wah ini saya sudah umur Pak harus segera dapat jodoh, kesuwen mikir gitu-gitu, ada yang mau ya sudah gitu. Ya mungkin lama-lama akan tumbuh rasa cintanya. Cara memupuknya, pupuklah rasa kerelaan, keterbukaan. Kemudian penerimaan. Terimalah dia apa adanya, dia menerimamu apa adanya. Tapi juga berkembanglah bersama. Jangan mandek, saling peduli. Kemudian setialah, menempuh perkembangan bersama itu liku-likunya banyak. Maka salinglah setia. Itu baru disebut cinta. Kalau selama ini kita ngomong cinta itu kan titik tekannya pada emosinya, pada rasanya. Kalau di filsuf eksistensialis enggak. Pada ekspresi eksistensialnya. Cinta yang eksistensial itu membawa 4 karakter itu tadi. Disposability, receptability, engagement, dan fidelity. Oke.
Kembali ke teori yang awal. Di awal tadi ada problem, ada misteri. Nah, cinta di level misteri itu namanya cinta eksistensial. Cinta di level problem, di level refleksi pertama itu cinta yang faktual. Yang sifatnya fisik. Jadi cinta eksistensial itu keterlibatanmu dalam cinta tadi dengan segala karakternya. Sementara cinta yang faktual itu kalau cinta kita bahas di luar keterlibatan kita, dilihat di aspek yang kelihatan-kelihatan. Gantengnya, kayanya, cantiknya, seksinya, dan lain-lain. Itu berarti cintanya faktual. Jadi cintamu itu hanya faktual kalau berhentinya di fisik tadi. Jadi objek. Kenapa kamu jatuh cinta? Karena dia ganteng. Itu levelnya masih level cinta faktual. Karena dia kaya lumayan, nggak usah capek-capek nyari kerjaan besok misalnya. Atau karena dia darahnya biru misalnya. Atau karena ya, cerita dongeng zaman dulu kan gitu. Kalau jatuh cinta nggak boleh yang darah biru sama darah biru. Banyak makan cumi-cumi. Oke, nah ada cinta yang eksistensial. Kalau yang eksistensial itu dipentingkan pergerakan batinnya. Jadi ada dua jenis cinta. Kalau cinta yang dibahas oleh dua orang pecinta tiap hari hanya fisik, gimana lebih cakep, kita jalan-jalan kemana, kemudian caranya lebih seksi, bagaimana dan seterusnya, itu berarti adanya di refleksi pertama. Sifatnya hanya ngomong faktual. Yang ini mudah berubah, tidak abadi. Karena cantik kan tidak abadi. Harta juga tidak abadi, ada titik akhirnya. Beda dengan cinta yang eksistensial. Cinta yang pergerakan batin tadi. Kalau cinta itu sifatnya eksistensial, cinta ini bisa sampai tua. Dalam situasi apapun dia masih tetap hidup. Tapi cinta yang faktual hanya ketika problem-problem fisiknya masih ada dan masih utuh seperti semula. Kalau sudah tua, sudah mulai keriput, mungkin cintanya berkurang. Tambah keriput satu, berkurang satu. Tambah keriput dua, berkurang dua. Lama-lama yang lain lebih cakep. Karena fokusnya pada fisik dan faktual. Maka usahakan dalam relasi cinta kita sifatnya cinta yang eksistensial. Oke, kalau cinta itu eksistensial, dia abadi. Disitulah kita ketemu keabadian. Cinta yang melampaui kematian. Kematian tidak jadi penghalang lagi sudah. Buktinya apa? Loh, meskipun pasangannya sudah mati, cintanya kan tidak hilang. Masih ada. Mencintai berarti mengatakan kepada yang lain yang dicintai bahwa engkau tidak akan mati. Hidup terus dalam diriku. Meskipun kau mati, tapi engkau tetap hidup. Kalau disambungkan dengan tadi, relasi komunion tadi, kalau relasi kita dengan sesama ini relasi cinta, tidak cuma sesama pacar, berarti kita sedang menjalin keabadian. Makanya ada hadis, barang siapa yang rajin silaturahmi, umurnya semakin panjang. Kenapa? Umur eksistensialnya. Orangnya mungkin tidak ada, tapi dia dikenang terus karena jasanya. Karena misalnya kalian ingat terus yang mungkin orang tuanya sudah tidak ada sama orang tuanya. Itu sama orang tua dulu kan relasinya relasi cinta. Komunionnya sudah paling tinggi cinta. Itu kan hidup terus. Sampai hari ini. Jadi
Cinta itu sifatnya melampaui kematian. Makanya banyak puisi-puisi yang mengaitkan cinta dengan keabadian. Karena cinta itu sifatnya mengabadi. Oke. Termasuk nanti hubungannya dengan Tuhan. Saya tidak tahu kita sama Tuhan itu aku dan dia apa aku dan engkau. Atau jangan-jangan hanya aku saja. Dia dan engkaunya tidak ada, egois. Kita mikir Tuhan hanya untuk kepentingan kita saja. Ketika kita butuh kita panggil-panggil. Manggilnya keras lagi pakai mikrofon. Nah, kalau pas tidak butuh ditinggal. Cinta dan kematian. Nah, ada istilah bagus dari Marcel namanya creative fidelity. Kalau terjemahan harafiahnya kesetiaan kreatif. Ya cinta itu harus kreatif. Cinta itu kan tadi menuntut kita 4 terus-terusan. Terbuka, menerima, terlibat, setia. Ini harus butuh kreativitas untuk bertahan. Dan semua aktivitas kita untuk mempertahankan 4 hal ini, itulah creative fidelity. Kita setia dalam suka dan duka. Cuma setia dalam suka dan duka agar kepercayaannya tetap tidak hilang sesama pasangan, itu butuh kreativitas. Ya kayak kamu itu loh, biar pacarmu ingat kamu terus, setia terus, kan butuh kreativitas. Mungkin setiap kali mau tidur di WA, sudah tidur, kalau I miss you, dan seterusnya, kayak gitulah ya. Ayo, ngasih gambar jempol. Cuma kan butuh kreativitas. Kalau kamu monoton, I miss you tiap malam, I miss you, lama-lama bosen yang dikirimi I miss you. Alah paling I miss you lagi, sudah jam 10 gini. Iya. Sekali-sekali jangan ngirim I miss you, ngirim martabak apa ngirim terang bulan. Nah, jadi lo seandainya benar ngirim martabak atau terang bulan itu jenisnya creative fidelity. Biar apa? Kesetiaannya tetap bertahan. Gitu loh. Jadi itu namanya creative fidelity. Dalam hidup kita butuh kreativitas. Sementara relasi paling utama adalah cinta, dan cinta itu butuh kontinuitas kesetiaan dalam keterlibatan, dalam penerimaan, dalam keterbukaan diri. Semua aktivitas bersama maupun sendiri dalam rangka mewujudkan ini, itu namanya creative fidelity. Oke, nah cuma untuk melakukan yang terus-menerus semacam ini itu kan tidak simpel, tidak gampang. Untuk bisa tahan, bisa setia terus, bisa tidak henti-hentinya kreatif, ada syaratnya. Syaratnya apa? Hope, harapan. Jadi dalam cinta ada harapan. Dalam hubungan komunion itu ada harapan. Cuma jangan salah, caranya Marcel mengartikan harapan beda dengan kayak tadi. Harapan di level misteri, bukan harapan di level problem. Jadi jadilah orang yang penuh harapan. Bukan harapan yang spesifik, karena harapan yang spesifik itu bisa jadi kekecewaan ketika tidak terpenuhi. Jadi jadilah orang yang optimis. Optimis apa? Tidak usah. Kalau hari ini orang ngomongnya berpikirlah positif. Jangan sampai kehilangan harapan. Harapan apa? Pokoknya harapan apa saja. Yang penting kamu terus berharap. Alami saja misteri harapan itu. Nah, itu maunya Marcel. Jadi orang yang berharap
tidak menganggap situasi saat ini sebagai final. Harapan itu kan besok, hari ini bukan final. Meskipun demikian, ia tidak membayangkan atau menargetkan situasi tertentu untuk dituju. Sekarang tidak punya pacar, insya Allah pada saatnya akan punya pacar. Tidak usah ditarget 2 tahun lagi ya Pak, setahun lagi tidak usah. Kalau kamu target, hasilnya kecewa, bisa berujung putus asa. Tapi kalau kamu berharap Allah nanti pasti dapat, tenang aja. Itu namanya harapan. Indonesia pasti jaya, tenang saja. Tidak usah disebut tahunnya, nanti mesti keliru. Mesti meleset, mesti enggak. Sudahlah, insya Allah jaya, pada saatnya kita akan jaya. Wis ngono wae. Itu lebih menenteramkan, lebih bisa melahirkan kesetiaan tadi. Cintaku ini akan sukses, kita akan bahagia. Itu lebih nyaman daripada kamu 3 tahun lagi ya kita nikah. Itu bisa pontang-panting, ternyata nikahnya sama orang lain. Jadi enggak. Jadi harapannya kayak itu. Contohnya orang sakit. Aku berharap penyakitku sembuh setelah operasi. Itu mungkin bisa melahirkan kekecewaan, tapi aku optimis bisa sembuh. Itu lebih menenteramkan. Jadi bukan mengharapkan sesuatu, tapi hidup dengan penuh harapan. Itu yang dimauin oleh Marcel. Kalau orang hidupnya penuh harapan, menjalankan yang baik-baik tadi, menjalankan hidup bersama dengan landasan cinta tadi, juga lebih mudah. Jadi kalau dirunut sejak awal sebenarnya pikirannya ada benang merahnya. Jadi dari problem, misteri, being, having, kemudian kita eksis, hubungan manusia yang komunion, yang tidak saling mengobjekkan, kemudian puncaknya hubungan sesama yang aku engkau, itu adalah cinta, dan cinta ada syaratnya, dan syarat ini kuncinya di kesetiaan kreatif yang itu bisa tumbuh karena adanya harapan. Nah itu garis besar teorinya. Kalau katanya Marcel, hope consists in asserting that there is at the heart of being, beyond all data, beyond all inventories, and all calculation, a mysterious principle which is incongruent with me. Jadi harapan itu terdapat dalam menyatakan, dalam kenyataan bahwa di dasar batin kita, di luar semua data, di luar semua temuan, di luar semua kalkulasi, ada satu prinsip misterius yang cocok, yang bekerja dalam diriku. Jadi harapan itu ya kayak tadi loh. Semacam ada dorongan kekuatan untuk selalu optimis. Tidak peduli situasinya seperti apa, tidak peduli kondisinya seperti apa, nggak peduli kalkulasinya. Kalau dikalkulasi ini tidak mungkin saya bisa bahagia. Kuliahku cuma kuliah di kampus agama. Paling mentok ya guru TPA. Kalau guru TPA nanti kira-kira bayarannya berapa, apa ya bisa aku kaya. Nah kan kalkulasi, tapi orang yang penuh optimis itu membypass semua kalkulasi-kalkulasi, semua temuan-temuan, semua data-data positif yang dimiliki, yang sreg dengan kita. Prinsip yang enggak, insya Allah kita akan bahagia. Tenang aja. Kalau Allah menghendaki, apa sih yang tidak bisa? Itu harapan. Oke. Nah, dari situ nanti muncul gagasannya kebebasan. Bebas itu berarti kuncinya di kalimat yang paling akhir. Ya, secara negatif bebas itu berarti kita terlepas dari
segala yang membelenggu. Kalau secara positif, bebas itu kita mampu melakukan apa yang ingin kita lakukan dalam kuasa kita. Dalam kuasa diriku, kalau dalam pengertiannya Marcel berarti apa? Kebebasan itu karena eksistensiku dibatasi oleh kehadiran orang lain, kepenuhannya, maka kebebasan itu kemungkinan-kemungkinan yang bisa aku lakukan sehubungan dengan hadirnya orang lain. Jadi kita bebas melakukan segala yang kita inginkan sesuai dengan keberadaan orang lain yang kita butuhkan. Jadi bebas itu bukan sakarepe dhewe kita yang egois, tapi sesuai dengan visi bersama yang ingin kita wujudkan dalam komunion tadi. Hadirnya orang lain itu bukan halangan kita untuk bebas, tapi jalan kita untuk menemukan eksistensi dan kebebasan kita yang sejati. Itulah kebebasan. Kan di banyak filosof kadang-kadang orang lain dianggap penghalang kebebasan kita. Enggak. Justru hadirnya orang lain memungkinkan kita melakukan banyak hal. Kalau kita sendirian, ada banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Tapi ketika orang lain hadir, ada sangat banyak hal, sangat lebih banyak hal bisa kita lakukan. Ya contohnya ngaji ini, kalau kamu sendirian ngajinya nggak jadi, saya sendirian aja nggak jadi. Harus ada kamu, harus ada aku. Di level hidup yang manapun, di rumah, di kamar kos, di warung, semuanya butuh yang lain. Justru ketika kamu ingin mewujudkan kebebasanmu secara eksistensial, kamu butuh orang lain. Itulah kebebasan. Versinya Marcel. Itu kalimatnya. Freedom is a conquest, always partial, always precarious, always challenge. The free person is the one with the most hope. Kebebasan itu adalah sebuah penaklukan, selalu bersifat khusus, selalu penting, selalu menantang, challenge. Saya dulu ada teman yang bacanya bukan challenge tapi celeng. Ya. Waktu presentasi pakai bahasa Inggris, bolak-balik celengnya keluar. Ini adalah celeng buat kita. Oh ini diskusi yang penuh dengan celeng. Oke. Tantangan. Jadi orang paling bebas adalah orang yang harapannya paling besar. Harapan dengan penjelasan yang di atas. Jadi kalau kamu ingin jadi manusia yang paling bebas, jadilah orang yang hidupnya selalu optimis dan selalu penuh harapan. Disitulah kamu akan lahir sebagai sosok yang paling bebas. Oke. Nah, ini sebenarnya penjelasannya panjang, saya cut. Tadi di awal saya ngomong teorinya Marcel ini nanti dipakai pada akhirnya antara lain untuk menunjukkan bahwa ada zat, ada realitas absolut transenden. Itulah Tuhan. Realitas misterius tadi, kan tadi ngomong misteri yang sesuai dengan manusia, itu kan susah dijelaskan. Pakai bahasa manusia, pakai logika manusia. Karena apa? Karena memang sumbernya dari kenyataan absolut transenden. Jadi dari fenomena-fenomena pengalaman spiritual, pengalaman transendental, pengalaman cinta bersama yang lain yang tidak bisa dijelaskan dan macam-macam tadi, di situ membuktikan sebenarnya manusia itu
berada dalam kuasa kenyataan absolut transendental. Ada seperangkat pengalaman yang menunjukkan adanya Tuhan. Ya meskipun zaman itu banyak ateis, kalau Marcel membedakan antara ateis dan antiteis. Kalau ateis itu orang yang tidak percaya Tuhan, antiteis itu orang yang tidak ingin percaya. Jauh bedanya. Antiteis itu dia tahu ada Tuhan, cuma tidak ingin percaya. Nyari-nyari argumen untuk tidak percaya. Itu berarti dia tidak ingin percaya Tuhan. Banyak orang kayak gini meskipun objeknya bukan Tuhan. Mungkin kamu punya ajaran, kamu ngajari orang, orangnya tidak mau percaya. Dia sudah tahu tapi tidak mau percaya. Itu anti. Orang anti Tuhan itu, antiteis itu berarti orang yang tidak mau percaya Tuhan. Kalau ateis memang orangnya tidak percaya. Nah, untuk percaya Tuhan, argumen dari Marcel itu disebut argumen from religious experience. Argumen dari pengalaman keagamaan. Pengalaman hidup kita sehari-hari yang kita jelaskan dari awal tadi, yang hakikatnya misteri tadi, menunjukkan bahwa ada kenyataan absolut transendental. Karena Marcel tidak terlalu suka pembuktian Tuhan versi-versinya versi-versinya Thomas Aquinas, Immanuel Kant dan lain-lain. Dia sukanya satu-satunya yang tidak bisa dibantah bahwa Tuhan itu ada, kita mengalami pengalaman religius. Pengalaman yang tidak terjangkau oleh nalar budi kita. Oke, itu saya bawa quote terakhir. The wise man knows how to run his life so that contemplation is possible. Orang yang bijaksana tahu bagaimana menjalankan hidup sehingga memungkinkan untuk kontemplasi, muhasabah. Ini Marcel ngajari kita yo, hidup itu ya memang dijalani, tapi usahakan dalam hidup kita ada fase untuk refleksi, kontemplasi. Orang yang merasa tidak sempat refleksi, tidak sempat kontemplasi, berarti dia tidak bijaksana dalam menjalankan hidupnya. Orang yang tidak refleksi, tidak kontemplasi itu ciri orang yang tidak eksis. Karena dia tidak akan ketemu kesadaran dirinya. Tidak akan ketemu ciri-ciri hakikat kediriannya. Itu yang akan membuat dia susah untuk menemukan dirinya. Kalau dia tidak menemukan dirinya, ya aktivitas yang dilakukan biasanya aktivitas kerumunan. Aktivitas orang banyak. Yang lain ke utara, yang lain ke selatan, ke selatan. Memang kontemplasi itu tidak gampang. Contemplation and wisdom are highest achievement and man is not totally at home with them. Kontemplasi dan kebijaksanaan atau filsafat itu memang pencapaian tertinggi. Tapi manusia itu biasanya tidak terlalu kerasan. Not totally at home with them. Orang itu tidak kerasan kalau hidupnya disuruh yang bijaksana, yang kontemplatif, jangan asal-asalan. Hidup kita selalu saja sifatnya otomatis, kayak robot, sudah ada programnya sendiri. Kita tidak kerasan kalau disuruh hidup itu yang tertib, yang penuh pertimbangan, yang tidak asal-asalan. Man is not totally at home. Padahal itu yang kita kaji selama ini. Untuk hidup tidak asal-asalan. Tapi biasanya kita sudah ngerti teorinya, tapi tidak jalan. Kenapa tidak jalan? Katanya Marcel, karena kita tidak kerasan dengan hidup yang sangat tertib. Harus dilatih sampai kita benar-benar bisa hidup kontemplatif dan bijaksana. Alhamdulillahirabbil alamin.
Kita sudah belajar bagaimana hidup dalam cinta menurut Gabriel Marcel. Minggu depan kita ketemu eksistensialis yang lain, yaitu Søren Kierkegaard dari Denmark. Yo, bulan ini kita ketemu barat semua. Tidak apa-apa ya, kalau ada yang tanya alasannya, bisa karep-karepe Ustadz. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.